Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya kelas 9A, 9B, dan 9C ya. Jam 8 sampai jam 9 ini adalah pelajaran PJJ Pendidikan Agama Kristen. Seperti yang anak-anak mungkin sudah ketahui bahwa pembelajaran semester 2 ini kita akan lebih ditingkatkan kualitasnya. Kalau di semester 1, sistem belajar kita anak-anak datang ke sekolah seminggu sekali, betul ya? Lalu hari Kamis kelas 9 datang ngambil tugas dan mengumpulkan tugas. Tapi di semester 2 ini kita coba ubah sedikit demi sedikit, sekalipun mungkin pada pelaksana tidak maksimal. Nah, di dalam pertemuan PJJ pertama di semester 2, kalau anak-anak perhatikan materi kita di semester 2 kelas 9 ini membahas mengenai gereja ya, baik membahas mengenai gereja yang bersaksi, gereja yang melayani, gereja yang beribadah, dan lain sebagainya. Inti daripada materi kelas 9 semester 2 ini sebenarnya itu bicara tentang bagaimana gereja itu siapa? Gereja itu bukan gedung loh ya. Gereja itu tidak hanya sebatas bangunan tempat kita ibadah loh. Kalau kita pelajari buku paket, saya tidak akan bahas buku paket hari ini. Jadi pendahuluan saja dulu supaya nanti minggu depan baru saya akan masuk buku paket gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang gereja yang sebenarnya itu bicara mengenai pribadi kita, anak-anak sekalian. Gereja yang dimaksud itu adalah hidupmu. Gereja yang dimaksud itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai manusia, sebagai orang Kristen. Itulah gereja yang sebenarnya. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk materi bab 1 di semester 2 ya, bukan bab 1 semester ganjil, bab 1 semester 2, kita akan terlebih dahulu disegarkan kembali oleh penjelasan Paulus ya pagi hari ini. Paulus mau bawa image anak-anak sekalian tentang gereja itu harus jadi berkat ya. Gereja itu harus jadi teladan ya. Atau kalau kita mau simpelkan, sederhanakan, kita anak Tuhan harus jadi teladan. Ya, sebelum kita bahas bab-bab berikutnya di semester 2 tentang gereja, kita harus paham dulu, oh ternyata gereja itu saya. Oh, gereja itu harus jadi teladan. Saya itu harus jadi teladan. Coba anak-anak pikirkan sejenak deh. Banyak nggak orang-orang Kristen, banyak nggak gereja-gereja, banyak nggak kehidupan kita bukan jadi berkat, bukan jadi teladan, malah mungkin kita jadi batu sandungan. Buat siapa? Buat mama kita, buat orang tua kita. Kayaknya jengkel loh mama papa dengan kehidupan kita. Betul nggak? Banyak nggak saudara? Seringkali ada anak Tuhan juga mungkin yang jadi batu sandungan buat gurunya gitu ya, buat pendetanya, buat temannya, terlebih buat Tuhannya loh. Nah, hari ini Pak Paulus akan kasih materi pelajaran mungkin hanya 10 menit ke depan saja. Nanti ada beberapa tugas yang saya mau bagikan kepada saudara. Hari ini saya mau membahas tentang gereja itu harus jadi teladan. Gitu ya. Gereja harus jadi teladan. Kalian harus jadi teladan. Saya harus jadi teladan gitu. Nah, ayo kita buka Alkitab kita ya. Kamu yang ada di rumah, sekalipun kita berjauhan, tetapi melalui tayangan ini kita bisa berkomunikasi. Nanti kamu bisa chat Pak Paulus ya di grup WA, boleh japri atau di grup, lebih enak di grup saja deh supaya teman-teman tahu pertanyaannya ya. Kita dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam kita akan manfaatkan belajar. Oke, kita buka Alkitabnya dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sambil kamu ambil Alkitab bisa di skip dulu videonya. Tapi kalau seandainya sudah ada Alkitab, silakan dibuka, ikuti apa yang saya bahas ya. Anak-anak sekalian, dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12, firman Tuhan bilang begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini firman Tuhan yang bagus loh anak-anak sekalian. Ini
materi pertama nih yang Pak Paulus mau bagiin di kelas 9 sebelum kita masuk materi bab-bab berikutnya. Dasar yang paling utama membahas mengenai gereja. Gereja itu harus jadi teladan. Anak-anak sekalian, kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu adalah kitab tulisan siapa? Ada yang tahu? Coba. Ya. Wah, kalau kamu bisa tatap muka dengan Paulus, langsung kamu angkat tangan pastinya ya. Kita tahu bahwa kitab Timotius itu adalah kitab tulisan Timotius apa Paulus? Ya, kitab Timotius, 1 Timotius itu adalah kitab tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Gitu ya. Siapa Timotius? Timotius itu adalah anak didiknya Paulus. Jadi Paulus mengajar kepada Timotius. Paulus mendidik Timotius. Paulus sedang membentuk gereja melalui Timotius. Paulus bilang dalam Timotius 4 ayat 12, "Hei Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Apakah Timotius masih muda saat itu? Masih muda. Mungkin ada kemungkinan seperti kamu usianya. Mungkin SMP atau SMA. Ya, Alkitab tidak memberikan secara detail dalam konteks zaman sekarang. Tetapi dipastikan Timotius masih muda. Lu aneh gitu ya. Mungkin kita bilang, lu kok aneh sih Pak Paulus? Jelas-jelas Timotius muda, tapi Paulus bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maksudnya apa? Anak-anak sekalian, sebenarnya Paulus sedang ingetin kita juga nih, sekalipun kita masih muda, sekalipun kita masih SMP sebagai gerejanya Tuhan, kita tidak boleh dianggap rendah sama orang. Gitu. Kita tidak boleh dianggap sepele sama orang. Kita nggak boleh dianggap dianggap tidak berguna sama orang karena kita masih muda. Ternyata Paulus punya solusinya loh. Lihat di kalimat selanjutnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus apa? Jadilah teladan. Anak-anak sekalian, sebenarnya Paulus bukan orang yang temperamental gitu ya. Kalau lihat anak-anak yang sedikit bermasalah, kayaknya Pak Paulus langsung sabet gitu ya, langsung cubit gitu ya. Oh, Pak Paulus ini kejam. Sebenarnya menurut saya bukan tipe orang seperti itu. Tapi ketika saya melihat ada orang Kristen yang melanggar peraturan, yang tidak pada koridornya gitu, artinya dia mulai menempatkan diri sebagai anak yang tidak jadi teladan, itu langsung spontan tuh Pak Paulus langsung disiplin. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan pertama PJJ Pendidikan Agama hari ini, Pak Paulus mau tekanin kamu bahwa kita gereja harus jadi teladan. Tidak boleh ada orang merendahkan kita. Tidak boleh ada orang meremehkan kita sekalipun masih SMP. Kita harus jadi teladan, anak-anak sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya, dari ayat tadi, dalam hal apa Pak Paulus saya jadi teladan? Kan begitu. Dalam aspek apa saya harus jadi teladan? Bukan dari aspek kekayaan loh. Papa saya orang miskin Pak Paulus. Papa saya kerjanya sederhana gitu. Uang sekolah aja mungkin nunggak. Atau mungkin uang jajan juga terbatas. Nggak mungkin saya jadi teladan dalam kekayaan. Iya, saya tidak bilang kamu jadi teladan dalam kekayaan. Bukan. Kamu tidak perlu jadi teladan dalam kepopuleran kamu. Kamu bukan diminta jadi teladan dalam kemewahan kamu. Tapi Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dibilang, yang pertama nih Paulus bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi semua orang, gak hanya orang percaya sebenarnya, teramat utama dalam lingkungan orang-orang Kristen dulu. Dalam aspek apa? Yang pertama, dalam perkataanmu. Dalam perkataan doa anak-anak sekalian. Saya dulu seperti kamu. Saya mengalami masa-masa seperti kamu. Sekolah di SMP, SMK ya. Saya dulu punya perkataan itu sangat kacau. Saya punya perkataan yang kasar. Saya punya perkataan penuh dengan caci makian, bahkan hinaan. Sama seperti kamu. Jadi saya bisa berbicara. Kenapa perkataan harus jadi teladan Pak Paulus?
Anak-anak tahu nggak? Di dalam Alkitab kita loh, ya, di dalam Alkitab kita itu dibahas tentang organ tubuh gitu ya. Dalam Alkitab kita itu dibahas tentang salah satu organ tubuh. Nah, organ tubuh apa Pak Paulus kok begitu spesial organ tubuh ini sehingga ditulis oleh Alkitab, yaitu lidah. Baca deh Yakobus pasal 3, itu dibahas jelas tentang organ tubuh lidah, atau lebih global mulut. Dalam mulut ada lidah, ada perkataan, ada ucapan. Kenapa Alkitab begitu detail membahas mengenai mulut, lidah? Ternyata ada satu peringatan, banyak orang-orang Kristen, banyak loh anak-anak Tuhan loh, yang hidupnya perkataannya tidak jadi teladan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Gereja, mau gereja yang bersaksi, gereja yang beribadah, gereja yang melayani, yang paling utama kita harus jadi teladan dalam perkataan. Ya, jadi teladan dalam perkataan. Bagaimana perkataanmu dengan mamamu, papamu? Bagaimana perkataanmu dengan gurumu? Bagaimana perkataanmu dengan teman sebayamu? Bagaimana perkataanmu kepada orang-orang di sekitarmu? Ya, kita sering diremehkan sama orang. Kamu tuh mulutnya kasar gitu. Lalu orang anggap kita sepele, bahkan remeh gitu. Nah, hari ini Pak Paulus hanya menekankan simpel. Nanti kita bahas lebih detail, kamu cari di artikel dan lain sebagainya. Gereja yang bersaksi, gereja yang melayani, gereja yang beribadah. Yang pertama, gereja harus jadi teladan di dalam perkataan. Ya, yang kedua, dari aspek apa aja? Baca kalimat selanjutnya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama dalam pintar, dalam perkataanmu. Yang kedua yaitu dalam tingkah lakumu. Dalam tingkah laku kita loh. Dalam perbuatan kita. Dalam segala hal yang kita kerjakan. Paulus bilang dari mulut baru tindakan. Yang kedua, gereja harus jadi teladan di dalam tingkah laku. Pak Paulus sering gitu ya, kalau pelayanan jalan naik motor, naik mobil gitu, saya lihat ada banyak anak-anak pang di jalan ya, dengan cara rambutnya, tindik telinganya, hidungnya, tatonya gitu ya, semuanya serba hitam-hitam. Bahkan mungkin ada anak-anak di pinggir jalan yang udah nggak jelas ngomongnya, yang udah nggak jelas baju pakaiannya, yang udah nggak jelas pergaulannya, dan saya lihat semakin ngeri kelakuannya, perbuatannya. Kenapa ngeri? Mereka sudah mulai mengenal yang namanya narkoba, coba-coba narkoba. Mereka udah mulai coba yang namanya seks bebas, pacaran, mabuk, mungkin judi, mungkin terlibat hal-hal yang lain. Gereja harus jadi teladan dalam tingkah laku. Anak-anak sekalian, Pak Paulus mau tanya sama kamu yang di rumah, kamu jawab dalam hatimu ya. Kalau kamu di SMP, kamu ditampar sama guru, ditabok sama guru karena kamu melakukan pelanggaran. Misalnya, kamu bawa minuman keras ke sekolah, misal. Lalu ketemu dengan Pak Paulus spontan tabok kamu. Saya mau tanya, hal itu akan teringat terus apa tidak dalam pikiranmu sampai kamu besar nanti? Saya yakin pasti peristiwa itu tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Bahkan ketika kamu kerja, menikah pun kamu tidak akan lupain itu. Kenapa? Karena saya melakukan yang jelek dan saya dapat konsekuensi dari kelakuan saya yang tidak baik. Sama gitu. Tuhan kita juga kadang-kala mendisiplin kita loh dari tingkah laku kita yang buruk. Kenapa saya begini? Kenapa masa depan saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya? Ternyata bisa aja dari perkataanmu yang tidak menjadi teladan. Yang kedua dari tingkah lakumu yang tidak jadi teladan.
Yang ketiga, dari aspek apa? Yang ketiga, dalam kasih-Mu. Kalau bicara mengenai kasih, Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru itu punya dua orientasi loh, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pinter. Kita gereja harus jadi teladan. Dalam hal apa? Dalam kasih-Mu. Bagaimana kasih-Mu kepada Tuhan? Ayo, sekarang jujur dengan Pak Paulus. Sebagai orang-orang Kristen, berapa kali kita ke gereja sebulan? Biasanya orang Kristen ibadah seminggu sekali. Nggak usah deh, saya seminggu 2 kali Pak, seminggu 3 kali. Anggaplah seminggu sekali dalam sebulan. Bagaimana kasih-Mu kepada Tuhan? Setia nggak menguduskan hari Sabat? Yang kedua, bagaimana kasih-Mu dengan sesama? Betul nggak? Mengasihi sesama itu diawali dari hukum kelima, hukum Taurat. Apa itu? Hormatilah ayahmu dan ibumu, baru mengasihi orang lain. Ternyata untuk menjadi teladan, gereja menjadi teladan dalam aspek yang ketiga, yaitu perkataan, tingkah laku, dan kasih. Kita harus bisa mengasihi sesama kita loh. Iya, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Bahkan Alkitab bilang mengasihi musuh gitu. Susah nggak? Susah. Anak-anak sekalian, di dalam pelajaran agama ya, tahun lalu bertahun-tahun ya, seandainya kita tidak ada pandemi COVID ya, kakak kelasmu yang sudah lulus bertahun-tahun itu ada pelajaran namanya pengembangan diri ya. Kalian juga dapat nanti di pelajaran agama kita 3 jam ya, tapi saya akan sisipkan 1 jam untuk pelajaran pengembangan diri. Nah, di pelajaran pengembangan diri nanti akan ada sesi di mana Pak Paulus bersaksi tentang bagaimana saya berontak kepada mama dan papa. Saya punya kepahitan dengan papa saya punya dendam dengan papa saya. Bahkan saya selalu berdoa kepada Tuhan, entah Tuhan yang mana saat itu. Saya bilang, Tuhan, papa cepat mati saja. Itu kesaksian saya. Kenapa? Saya berontak, saya tidak pernah bisa mengasihi papa saya. Semenjak saya kecil, dari SMP, saya sudah harus bangun pagi subuh. Papa saya supir angkot. Kalau tidak mau saya dihajar, disiram, dikepugin, dipukul, lain sebagainya. Anak-anak sekalian, saya harus belajar mengasihi papa saya. Saya harus belajar mengasihi orang tua saya. Tahu kan anak sekalian, untuk mengasihi papa saya itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena berontak hati saya. Tapi firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Yang ketiga, dalam kasih-Mu. Yang keempat, kita harus jadi teladan di dalam kesetiaan-Mu. Setia apa? Setia beribadah. Setia mengasihi Tuhan. Setia membantu orang tuamu. Setia belajar. Setia dikoreksi. Setia lakukan yang baik. Kalau bicara mengenai setia, berarti ada tahapan anak-anak. Kalau ada orang yang udah mulai males belajar, tidak setia belajar, wah, Pak Paulus nggak tahu deh, repot kayaknya orang seperti itu. Pak Paulus saja yang menjadi guru sekarang terus belajar. Sekalipun saya sudah 17 tahun lebih jadi guru, saya terus belajar dan belajar. Kesetiaan. Dan terakhir, gereja harus menjadi teladan di dalam kesucian-Mu. Materi kita agama semester 2 ini membahas mengenai gereja. Sebelum yang Pak Paulus katakan tadi, sebelum kita bahas mengenai apa itu gereja bersaksi, apa itu gereja melayani, apa itu gereja beribadah dan lain sebagainya, yang paling utama, gereja itu harus jadi teladan di dalam kesucian. Ada nggak Pak Paulus manusia yang suci? Tidak ada. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada satu orang pun yang suci dalam dunia ini. Tetapi Allah menuntut kita untuk hidup suci.
Kata suci bukan berbicara mengenai keadaan yang harus suci, tetapi proses penyucian itu sendiri, baik dari kehidupanmu, baik dari perbuatanmu menuju kepada kesucian. Anak-anak, ayo jaga kesucian hidupmu. Di pelajaran pengembangan diri juga sebenarnya ada materi bab 1 mengenai aborsi. Apa itu aborsi? Wah, kakak kelasmu senang sekali membahas aborsi. Kenapa? Ternyata aborsi itu salah satu penyebab orang aborsi karena dia melakukan hubungan seks di luar nikah atau berzina. Orang yang berzina tidak bisa menjaga pergaulan dengan baik, tidak bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Dia jatuh ke dalam dosa kesucian. Dia tidak bisa menjaga kesucian hidupnya. Engkau yang kelas 9A, B, dan C yang perempuan khususnya, Pak Paulus sampaikan melalui tayangan video ini, jaga kesucian hidupmu. Yang laki-laki, jaga kesucian pergaulanmu. Nah, anak-anak sekalian, Pak Paulus nggak panjang-panjang lagi, sudah hampir 20 menit ya, Pak Paulus membahas mengenai gereja yang menjadi teladan.